Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, teman-teman perkuliahan Masailul Fiqh. Hari ini kita membahas masalah-masalah fikih. Kita masuk kepada kajian-kajian kontemporer atau masalah-masalah terkini daripada khususnya di hukum keluarga. Kenapa kemudian mata kuliah ini Masailul Fikih? Berarti ada permasalahan-permasalahan yang dibahas. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dan kemudian menjadi menjadi perhatian penting kemudian untuk kita di beberapa tema, kemudian menjadi pembahasan yang menjadi pendiskusian yang tiada hentinya di masa sekarang. Nah, pada hari ini kita akan membahas masalah terkait dengan penjinahan, zina dan status anak yang lahir dari zina. Bagaimana kemudian? Jadi kan bahkan kasus-kasus ini sekarang menghampiri anak-anak muda di Indonesia. Banyak kemudian perkara-perkara perjinahan, lalu kemudian hamil di luar nikah, lalu kemudian dinikahkan. Bagaimana kemudian status anak yang lahir di luar nikah itu? Ini mungkin sudah juga dibahas di fikih munakat atau mata kuliah lain, tapi bagaimana pandangan kontemporer terkait terkait ini dan menjadi konstelasi yang perlu kita bahas. Jadi zina merupakan perbuatan yang tidak terpuji, yang sangat besar dan memberi kesan amat buruk kepada pezina itu sendiri khususnya dan kepada seluruh umat manusia. Jadi zaman sekarang kondisi banyaknya saluran dan media yang berusaha menyeret manusia ke arah perbuatan keji itu, maka amat perlu untuk setiap orang mengetahuinya bahwa dan akibat buruk yang timbul dari dosa zina itu hendaknya lebih berhati-hati dan membuat kita waspada agar tidak terjerumus walaupun hanya mendekatinya. Jadi demikian kan petunjuk Al-Quran, la taqrabuz zina. Jadi jangan mendekati saja dilarang, apalagi kemudian melakukan. Di dalam zina terkumpul bermacam-macam dosa ya. Terkumpul bermacam-macam dosa dan keburukan yang yakni berkurangnya agama si penzina, hilangnya sikap wara, menjaga diri dari dosa, buruk kepribadian dan hilangnya rasa cemburu. Zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dihirup oleh orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih ya. Melalui mulut atau zina menghilangkan harga diri pelakunya dan merusak masa depannya serta meninggalkan aib yang berkepanjangan bukan saja kepada pelakunya tapi malah kepada seluruh keluarganya. Zina dapat menyemai permusuhan dan menyalakan api dendam antara keluarga wanita dan laki-laki yang telah berzina tersebut. Jadi kalau masalah definisi mungkin tidak perlu secara panjang saya bahas. Yang pasti bagaimana kemudian adanya hubungan yang dilarang oleh agama layaknya suami istri kemudian di luar pernikahan itu sendiri, pengertiannya. Jadi hukum Islam selain harus bersifat akomodatif dan protektif, hukum Islam juga harus kemudian berdampingan dengan nilai luhur dan etika serta akhlak dan arti luas. Dalam keadaan demikian, integrasi ilmu keislaman dan sains kemudian mendesak untuk diwujudkannya pendekatan integrasi atau interkoneksi dalam kajian Islam, termasuk masalah ini. Ya, kita masuk langsung ke hukumannya. Hukuman bagi pelaku zina. Jadi secara khusus zina adalah kemudian persetubuhan dan upaya pembuahan lainnya dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menikah yang sah mengikat hukum syara, bukan pasangan suami istri dan keduanya orang yang mukallaf, dan persetubuhan itu tidak termasuk dalam tindakan yang tidak terpuji ya. Tidak termasuk dalam persetubuhan yang meragukannya. Ada yang persetubuhan tidak meragukan itu misalkan berkaitan dengan
tidak sadar atau dalam hal ini pemerkosaan segala macam, itu kemudian dari pihak perempuan tidak menghendaki, atau suatu ketika ada suami istri, si istri menduga itu adalah karena posisi gelap, lalu kemudian si istri menduga adalah suaminya dan suaminya menduga adalah istri, ternyata bukan, maka itu kemudian juga yang menjadi yang meragukan, tidak arif tadi ya. Nah, di dalam Islam pelaku zina dibedakan menjadi dua, yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah menikah, sedangkan pezina ghairu muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah. Jadi di bawah hukum Islam perzinahan termasuk salah satu dosa besar seperti itu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Isra yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, la taqrabuz zina tadi. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, bagaimana kemudian hukuman daripada pezina itu? Jadi jika pelakunya muhsan, mukallaf, sudah balik dan berakal, sukarela, tidak dipaksa, tidak diperkosa, maka dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Ya, sudah balik dan berakal. Lalu jika pelakunya belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Jadi kalau sudah menikah rajam sampai mati. Itu kalau di hukum Islam. Ya. Kemudian kalau yang belum menikah maka dicambuk 100 kali dan kemudian diasingkan selama setahun. Nah, kemudian kita masuki bagaimana status anak yang lahir akibat zina pada konstelasi saat ini. Jadi anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ulama yang kemudian, tapi yang menjadi kesepakatan adalah kemudian nasabnya tidak dinisbatkan kepada ayahnya, ya, yang disebutkannya adalah kepada ibunya. Nah, kalau kemudian kita lihat dari dua aspek, yaitu hukum positif dan hukum Islam, kita lihat hukum positif dulu, bahwa perkawinan penduduk Indonesia yang dilakukan menurut hukum Islam misalnya, tapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, atau perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil, tetapi perkawinan tersebut tidak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut negara. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini hukum positif ya. Kemudian menurut hukum perdata Islam, anak zina itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya berbunyi, semua anak dilahirkan atas kesucian atau kebersihan dari segala dosa atau noda dan pembawaan beragama tauhid sehingga jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Al-Aswad bin Sa'id. Nah, hukuman bagi penzina terbagi menjadi dua, yaitu pertama jika pelakunya muhsan mukallaf, jadi ya sudah dijelaskan tadi. Jadi status anak zina itu bukan anak haram dalam tradisi disebut anak haram, sebenarnya tidak. Perbuatannya anaknya suci bersih. Jadi ada kemudian anak zina itu harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya. Ya, itu kemudian sebuah penegasan. Demikian terkait dengan masalah ini. Dapat kemudian kita cari literatur yang baik untuk kemudian menjadi komparasi bagi kita untuk bagaimana kemudian pendapat terkait dengan ini, karena ini terkait masalah-masalah yang kontemporer saat ini. Sekian, mari kita diskusikan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.